kami sebagai suku Dayak Wehea, karena ada perang saudara di daerah Kejen itu, akhirnya kita sampai di Sungai Wahau yang disebut Sungai Wehea ini, dan menetap di Gunung Kombeng. Kita pindah lagi ke Sungai Buluh di Sungai Pantun, kemudian beberapa tahun di situ akhirnya kita pindah ke desa yang sekarang Desa Naslabing, sebenarnya bermukim di situ, membuat kebun. Lalu datang orang Wehea yang lain bergabung dengan kita, lalu mendirikan kampung dengan nama Naslabing. Wehea atau Dayak Wehea merupakan salah satu masyarakat asli yang ada di Kalimantan Timur. Dayak Wehea ini termasuk dari kelompok grup besar Dayak Apokayan dari rumpun Kongkemul. Dayak Wehea ini saat ini menghuni 6 desa tradisional di Kabupaten Kutai Timur, berada di das Sungai Telen dan Sungai Wahau ya. Dari 6 kampung ini sebetulnya mereka memiliki beberapa hutan yang mereka lindungi yang disebut namanya Laskeldung dalam bahasa Wehea ya. Hutan adat yang ke-1 adalah Wehea 3 kampung sebelah sana, namanya Longkung Wetguen. Jadi Wehea yang sebelah sana itu adalah kampung atau desa Naslabing, desa Long Wehea, dan desa Dialewan. Sedangkan yang sebelah sini di Sungai Tlan, nama hutan adatnya adalah Tlan Longsu, dan luasannya Tlan Longsu adalah 100.000 hektar, dan itu secara komunal terbagi untuk 3 kampung: Kampung Benhas, Kampung Diakla, dan Kampung Diabek. Untuk secara umum mata pencaharian masyarakat semenjak 2007 saya melihat itu masih bergelut di bidang pertanian ladang. Jadi untuk ketika saya melihat di desa Diakla dan beberapa desa Wehea, pola kehidupannya mereka lebih ke arah berladang dan bukan bertani sawah. Saat ini melihat kehidupan masyarakat Wehea ini dengan aturan. Saya selaku pemerintahan desa juga melihat ini dilema buat kami. Di satu sisi ini merupakan kearifan lokal, bagian daripada masyarakat hukum adat, cara hidup mereka. Tetapi di sisi peraturan ini yang sedikit terjadi pergesekan. Jadi selaku pemerintahan desa pun kami sering berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan sedikit kebijakan untuk masyarakat Wehea ini khususnya. Ketika membakar ladang, ketika belum diakui menjadi masyarakat adat, itu mereka bisa ditangkap. Tapi ketika mereka mendapatkan pengakuan masyarakat adat, itu mereka diperbolehkan untuk membakar ladang, walaupun hanya sekitar 2 hektar per kakak, itu menurut saya sudah cukup. Jong nyelong wong pangki iki kali. Saya sebagai kepala adat meresmikan daerah ini sebagai hutan lindung tahun 2004 bulan November. Sejak itu kita kenal hutan ini dengan hutan lindung Wehea. Lalu kita 2005 kita membentuk PM atau Petku Moe atau tim jaga hutan yang sebanyak 35 orang, terdiri dari orang tua, anak muda, dan anak-anak yang jaga hutan ini. Nama saya Leje Langsong. Kalau di desa Benhas sendiri itu Dewan Adat Desa Benhas, terus di wilayah Kecamatan Merawahau ada 6 kampung Wehea sebagai kepala adat besar, mengarahkan semua kampung Wehea ini termasuk yang lain juga
Pertama untuk menjaga seni dan budaya, yang kedua menjaga hutan, yaitu hutan adat. Peran kita untuk melestarikan, menjaga titipan dari leluhur nenek moyang kita untuk menjaga seni dan budaya semacam adat istiadat yang kita laksanakan sebanyak dalam setahun itu dari pembukaan tanah sampai penutupan adalah 38 jenis ritual yang kita laksanakan setiap tahun. Yaitulah yang berlaku sampai saat ini. Walaupun dengan perjalanan kemajuan zaman ada sedikit yang berubah itu ini, tapi namun tetap kita masih melaksanakan seperti dahulu kala. Baik, perkenalkan, nama saya Yunta Herlambang. Selama ini saya dipercayakan menjadi kepala desa di Alai khususnya. Ya, harapan saya masyarakat WHA ini tetap berjalan seperti apa adanya. Namun dalam pengembangannya ketika ada kegiatan-kegiatan adalah kelebihan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat itu sendiri. Untuk hal-hal istimewa kami tidak inginkan yang terlalu muluk-muluk. Artinya bahwa WHA ini bagian dari masyarakat Indonesia, bagian dari NKRI. Dengan budaya yang dibanggakan Indonesia begitu banyak, budaya, kebinekaannya, bahasanya, budayanya, ini yang kita cari. Sementara WHA ini beberapa kali eksploitasi kegiatannya, tetapi masyarakat sendiri belum pernah diakui. Hutan adat diakui oleh dunia pun mengakui, tetapi masyarakatnya justru yang tidak diakui. Jadi ini yang timbul tanya-tanya besar kami, kenapa sih masyarakat WHA sendiri tidak bisa diakui oleh pemerintah? Nama saya Ahmad SCA, panggilan saya Among. Saya kerja di Padi Indonesia. Ya, kita bekerja untuk mitra pembangunan di Kaltim salah satunya dengan DPMD provinsi, dan juga kita lebih banyak kerja di masyarakat adat, advokasi dan lingkungan. Di Kalimantan Timur sendiri kan sudah ada Perda nomor 1 tahun 2015 ya. Sejak tahun itu baru ada 2 dan sudah ada tambahan 3. Nah, itu di Kubar, 2 di Pasir, 3 di Kubar, dan itu juga sedang proses. Sedang proses juga bahwa ini juga sedang ada proses bagaimana pengakuan yang lain. Ada 30 yang sedang dilakukan advokasi oleh DPMD provinsi dan teman-teman, itu yang sedang kami lakukan bersama DPMD. Jadi harapannya ke depan akan banyak lagi, tapi ini DPMD provinsi sedang membantu proses itu juga. Kenapa dilakukan itu? Jadi ini kan sebenarnya kewenangannya ada di daerah. Untuk pengakuan masyarakat adat, SK Bupati, itu kan lewatnya SK Bupati ya. Nah, itu kewenangannya daerah. Agar percepatan ini terjadi, maka DPMD provinsi membantu prosesnya untuk mempercepatan itu. Agar DPMD di daerah juga melakukan hal yang sama dengan panitianya. Waktu kunjungan kerja gubernur ke WHA dan Mio Baru, sebenarnya kan provinsi sudah bilang, gubernur sudah bilang kepada bupati untuk melakukan percepatan di WHA. Karena menurut saya WHA ini sudah keseluruhannya udah lengkap gitu menurut saya. Cuman masalahnya adalah tinggal di bagaimana. Sekarang ini kan kita coba untuk bagaimana 6 desa ini masing-masing mengajukan. Nah, daerah itulah yang akan melakukan percepatan pengakuan itu sendiri lewat bagaimana advokasi di provinsi yang membantu proses itu. Kalau melihat kondisi di WHA sendiri, masyarakat adatnya kan masih semua ya, aturan adat, sejarah, barang apa segala macam itu masih dilakukan. Ya, saya Ahmad Wijaya, saya dari Yayasan Bioma, sebuah LSM yang berkedudukan di Samarinda. Saya sendiri sebagai ketua sekaligus pendiri. Dan sekarang saya sebagai peneliti senior untuk bidang lingkungan, sumber daya alam, termasuk juga sosial kehutanan. Di dalam pelaksanaannya, FCPP itu menentukan kurang lebih ada 6,7 juta hektar hutan yang ada di Kalimantan Timur, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Ada kurang lebih 500-an desa yang masih berhutan, di mana dari sekitar 500-an desa yang berhutan itu sebagian besar dihuni oleh masyarakat adat. Ada atau tidak ada FCPF, mereka sudah berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan hutan. Sehingga jelas sekali sebetulnya program-program yang terkait dengan FCPF, yaitu mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi tadi, tentu saja sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman masyarakat adat. Kita sudah
mencari jalan keluar seperti apa, karena di sana sini kita sudah mendengar bahwa orang-orang di luar sana di Kalimantan Utara, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat punya hutan adat. Padahal kita sejak tahun 1955 secara adat kita sudah mengklaim ini semua. Itu jadi termasuk wilayah adat. Wilayah adat WHA ini banyak sekali dan khusus yang di Sungai Klang ini 312.080 hektar. Maka kenapa masyarakat adat itu butuh sebuah pengakuan? Itu identitas. Ketika sudah diakui masyarakat adatnya, apa sih yang didapat gitu ya. Jadi ini ada dari pusat, ada dari provinsi, ada daerah, ada skema-skema lain yang ketika masyarakat adat diakui membantu masyarakat adat yang sudah mendapatkan pengakuan masyarakat adat itu. Jadi bukan hanya DPMD provinsi saja, tapi NGO, perusahaan, semua itu bisa membantu masyarakat adat ketika sudah dapat pengakuan. Karena ketika sudah diakui menjadi masyarakat adat, itu bisa saja setelah itu hutan adatnya yang diajukan untuk menjadi hutan adat. Jadi bukan hanya soal bagaimana diakui selesai, tidak. Tapi bagaimana setelah itu adalah masyarakat adat juga mendapatkan hak-haknya. Ya, di Kalimantan Timur ada lebih kurang 200 komunitas masyarakat hukum adat yang secara de facto mereka masih dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat. Sehingga momentum adanya FCPF dan pasca FCPF, kegiatan-kegiatan dalam upaya-upaya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masih terus dilakukan oleh teman-teman dari Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD, kemudian di kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMPD, dan pihak-pihak terkait, mitra-mitra pembangunan, sehingga kita di Provinsi Kalimantan Timur targetnya sampai tahun 2030 paling tidak lebih dari 50 komunitas sudah bisa diakui, bahkan bisa menjadi lebih baik di dalam upaya-upaya untuk perlindungan dan pemberdayaannya. Kami orang WHA mengharapkan bahwa kita masyarakat adat ini harus dapat pengakuan dari pemerintah. Kita bisa menjaga adat kita ini. Jadi diharapkan masyarakat WHA ini bisa dapat pengakuan masyarakat hukum adat dari pemerintah. Harapan kita, kami WHA ini 6 kampung, untuk mendapatkan pengakuan. Kami mempertahankan adat istiadat, hutan adat kami pertahankan apapun yang terjadi ke depan. Kami berharap kepada pemerintah supaya kami cepat-cepat diakui di antara suku-suku yang ada di bumi Kalimantan ini. Karena keunikan-keunikan itulah yang harapannya ini sudah ada, masyarakatnya sudah siap. Kalau mengikuti Permendagri 52 udah semuanya udah lengkap apa segala macamnya. Dari 6 desa ini pun semuanya sudah siap gitu. Tinggal sekarang di DPMD dan panitia untuk melakukan rekomendasi kepada bupati yang akan memberikan SK itu. Ya, harapan saya bagi bupati tentu saja bagi saya perlu Pak Bupati bisa mempercepat atau menerbitkan SK masyarakat hukum adat yang Pak. Sampai jangan, harapan saya tetap jaga kearifan lokal kita, pertahankan identitas kita, karena mendapatkan sesuatu rasa lebih mudah ketika daripada kita mempertahankannya. Kalimantan Timur saat ini menjadi provinsi, ya saya mengatakan sebagai tuan rumah untuk ibu kota Nusantara, sehingga keberadaan masyarakat adat jelas sekali, sangat penting, bahkan saya mengatakan sangat vital, yang akan memberikan bukan cuma warna bagi kita Kalimantan Timur terkait dengan identitas kita, keberadaan masyarakat adat, tetapi juga banyak makna filosofi dari masyarakat adat yang mungkin bisa diintegrasikan di dalam pembangunan IKN Nusantara. Terima kasih, kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Gubernur Kalimantan Timur dalam kunjungan ke Desa Haislabing, dan kita harapkan juga BPMD ya yang telah berusaha untuk percepatan pengakuan masyarakat hukum adat WHA ini. Ya, kami bersyukur seni dan budaya kami yaitu Bob Jingya atau Lomplai sudah diangkat oleh pemerintah menjadi nasional. Nah, kami ucapan terima kasih saya atas nama Lembaga Adat WHA, Adat Besar WHA, 6 kampung di Kecamatan Muarawaha mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Termasuk Pak Bupati
Pak Wakil Bupati, Pak Gubernur sudah berkunjung ke sini, dan terus DPMPD juga langsung terjun ke lapangan melihat hutan adat kami yang tersisa ini, yang kami masih pertahankan sampai saat ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudahan akhir tahun ini kami sudah dapat pengakuan. Karena hutan adat adalah sumber kehidupan kami orang Dayak, di mana air itu, kalau hutan itu mengandung air di dalamnya, apabila hutan habis berarti air juga habis. Air adalah sumber kehidupan, kita pakai minum, kita pakai masak, dan pakai nyuci, dan segala dan lain-lainnya.